Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi di video aku kali ini, aku bakal bahas tentang seseorang yang dijuluki robot gedek, seseorang yang pernah menjadi mimpi buruk bagi anak-anak jalanan di Jakarta pada tahun 90-an. Langsung aja kita masuk ke awal mula kisahnya. Robot gedek. Kisah ini bermula di Jakarta pada pertengahan tahun 1990-an. Kala itu, di tengah hiruk-pikuk ibu kota, terdapat serangkaian yang terjadi pada anak-anak jalanan tanpa terdeteksi. Pelakunya ialah seseorang yang dijuluki robot gedek, seseorang yang menyembunyikan kejahatan di balik sikap datarnya. Lalu siapa sebenarnya robot gedek ini? Siapa robot gedek itu? Robot gedek ini nama aslinya adalah Siswanto. Ia lahir di Indonesia pada tahun 1963. Siswanto ini dijuluki robot gedek karena tubuhnya yang kaku, cara jalannya yang aneh, dan penampilannya seperti robot. Orang-orang mengaku sering melihat Siswanto atau robot gedek ini di Terminal Senen Kemayoran atau di Pasar Tanah Abang, tempat di mana anak-anak jalanan biasanya berkumpul. Lalu bagaimana modus dan kejahatan apa saja yang dilakukan oleh robot gedek ini? Modus dan kejahatan. Modus awalnya, Siswanto ini mendekati anak-anak tunawisma dengan cara menawarkan mereka makanan, uang, atau bahkan tempat untuk berteduh. Setelah para korban menaruh kepercayaan kepadanya, Siswanto mulai mengajak mereka ke tempat yang sepi, seperti semak-semak, rumah bangunan, atau bahkan kolong jembatan. Di sana, ia melakukan terhadap korbannya, lalu untuk menghilangkan jejak. Beberapa tubuh para korbannya bahkan Siswanto ini mengaku ia telah 12 anak laki-laki dalam rentang tahun 1994 sampai 1996. Penangkapan dan pengakuan. Pada tanggal 27 Juli tahun 1996, Siswanto ini ditangkap oleh polisi di stasiun Tegal saat hendak melarikan diri ke rumahnya di Batang, Jawa Tengah. Penangkapan ini merupakan hasil dari kerjasama polisi Jakarta Pusat dengan Polda Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan, Siswanto mengakui semua kejahatannya tanpa ekspresi rasa bersalah. Beberapa di antara para korbannya bahkan namanya tidak ia ingat sama sekali. Motifnya juga bukan karena uang atau karena pesugihan, melainkan karena adanya dorongan hasrat seksual yang menyimpang. Vonis dan akhir hidup. Pada tahun 1997, Siswanto alias robot gedek ini dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dipenjara di Lapas Nusa Kambangan. Namun, belum sempat proses eksekusi matinya dilaksanakan, Siswanto ini meninggal dunia karena mengalami serangan jantung di dalam sel penjaranya. Misteri yang masih tersisa. Jadi, dari 12 korban yang diakuinya, hanya 8 jasad yang berhasil ditemukan. 4 lainnya sampai hari ini masih menjadi misteri. Hal-hal itulah yang menimbulkan berbagai macam pertanyaan seperti apakah ada korban lain yang tidak dilaporkan atau adakah pihak lain yang ikut terlibat? Pertanyaan-pertanyaan tadi belum bisa terjawab sampai hari ini. Satu hal yang pasti, robot gedek ini pernah menjadi mimpi buruk bagi anak-anak di Jakarta pada tahun 90-an. Oke, jadi itu dia tadi kisah dari seseorang yang dijuluki robot gedek. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kalau menurut aku, kisah kali ini tuh bikin ngilu dan merinding. Kisah ini juga bikin aku percaya kalau ternyata ada seseorang yang mempunyai pemikiran dan perlakuan sekejam itu. Robot gedek ini bukan sekadar cerita horor. Ia nyata, dan kisah ini adalah salah satu bukti bahwa terkadang manusia menyembunyikan kekejaman yang luar biasa. Ia tidak karena dendam, tetapi karena kenikmatan, dan hal inilah yang paling menakutkan. Jika kamu tertarik dengan konten-konten misteri seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tinggalkan juga komentar dan saran untuk kasus mana lagi yang harus kita bahas ke depannya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.